Ladies and gentlemen, selamat datang di kanal YouTubeku. Aku bukan kutu buku, aku juga bukan sastrawan, aku hanya anak nakal yang ingin belajar banyak hal. Kali ini pembahasan kita agak berbeda ya. Kalau sebelumnya kita ngulik kata pengantar atau pendahuluan atau prolog dari sebuah buku, kali ini kita akan mereview atau mungkin membahas eh, gagasan-gagasan tulisan yang dibuat dengan yang dibuat oleh teman-teman satu tongkrongan. Jadi kadang kalau kita nongkrong kan banyak pembahasan liar gitu ya. Jadi ada beberapa teman saya yang dengan tidak sengaja itu kalau sebelum menunggu teman yang lain datang, karena mereka tuh ngetik gagasan-gagasan yang cukup liar, bukan cukup liar lagi menurut gue sih, agak-agak liar gitu. Liar dalam artian selain juga kadang sensitif, kadang juga tidak ada dasarnya gitu. Mereka asal tulis saja, tapi kita jangan ambil sisi itunya, kita ambil sisi baiknya aja. Anggap saja ini diskusi casual ya, kita di tongkrongan yang sebagaimana kadang itu terlalu liar, kadang nggak masuk akal, kadang hal remeh pun kita permasalahkan. Judulnya ini adalah aktualisasi persepsi. Sebelum masuk ke abad 21, media informasi menjadi peranan penting bagi peradaban manusia. Selain menjadi saksi sejarah, juga menjadi presiden bagi berkembangnya pola pikir suatu kelompok tertentu. Di satu sisi memang terjadi modernisasi yang sangat signifikan, namun juga membunuh beberapa nilai budaya, di mana suatu kebudayaan yang dianggap lazim pada zamannya menjadi sangat tabu ketika kelompok masyarakat itu sudah dimasuki pola pikir modern. Salah satu contohnya sebut saja kanibalisme. Bersumber pada kemanusiaan, kanibalisme menjadi hal yang sangat tercela. Di satu sisi sangat baik bagi kelompok manusia lain, terlebih yang menjadi korban. Namun beda halnya dengan budaya yang tidak merugikan orang lain. Terlalu panjang jika kita bicara perubahan pola pikir dari zaman ke zaman. Langsung ke poin utama. Dewasa ini ada banyak sekali media yang menjadi alat penyebaran satu pandangan atau bahkan faham. Mulai dari media cetak yang paling kunonya hingga media sosial berbasis digital. Berbagai ilmu dengan sangat gampang dipelajari. Bahkan keterampilan khusus juga dapat dipelajari tanpa melewati pelatihan dan semacamnya. Namun terdapat anomali yang membuat saya berpikir bahwa perkembangan era informasi yang sangat cepat ini, yakni kemampuan kita dalam mengaktualisasi persepsi kita sendiri. Seringkali kita merasa resah ketika melihat suatu kejadian atau bahkan pemikiran yang bertentangan dengan pandangan yang kita yakini. Memang ini bukan fenomena baru bagi semua orang. Kita sebut saja pandangan sinisme. Memang sudah ada sebutannya sejak era Yunani kuno. Ini boleh dicek ya teman-teman, benar atau enggak. Sifatnya tentulah sudah ada sejak manusia mengenal manusia lain. Dengan sangat gampang kita memenuhi skeptisisme kita sendiri. Hanya dengan gadget, semua fakta yang hendak kita cari sudah muncul di depan mata. Meskipun itu bukanlah fakta yang sebenarnya. Kita seringkali tidak menyadari bahwa pluralisme pikiran pastilah semakin radikal, namun kecemasan dalam memandang suatu diferensiasi menjadi sangat akut. Bagaimana tidak? Terlalu banyak hal yang bisa saja membuat orang tersinggung, di mana dulu hal tersebut tidak membuat kita tersinggung. Sebut saja agama dan komedi. Ini agak sensitif nih. Banyak orang yang bahkan tidak dapat membedakan mana agama dibercandain dan bercanda agama. Ironisnya, hal ini malah menjamur di kalangan generasi muda, bukan generasi tua. Di mana secara nalar bukankah mestinya generasi tua yang belum siap dengan perubahan ini yang justru tersinggung alih-alih seperti itu. Kita boleh saja berdebat mana yang benar, mana yang salah. Namun poin yang kita perlu garis bawahi di sini, apakah ada benar dan salah yang mutlak di dunia ini? Well, kalau kita bicara mutlaknya suatu pandangan, mestilah melewati bukti empiris. Itu jika kita meyakini ada yang benar, ada yang salah. Apakah keesaan Tuhan sudah dibuktikan secara empiris contohnya? Ya, jujur saya tidak tahu persis, tapi sudah banyak ahli yang mencoba menjelaskan secara ilmiah dan buktinya kembali pada diri masing-masing. Namun jika kita bicara tentang pola pikir, persepsi, intervensi, tidak sedikit yang bahkan berani menjustifikasi sisi hitam dan putihnya. Bukankah tabu di era yang bahkan boleh kita sebut postmodern ini masih menolak ketidakcocokan korelasi pandangan kita terhadap pandangan orang lain? Lebih parahnya lagi, intervensi terhadap sikap orang lain. Atau mungkin orang seperti itu memang ada di sepanjang zaman? Well, karena saya bukan akademisi antropolog, tidak ada kapasitas untuk menjelaskan. Hanya saja dengan pandangan saya sebagai manusia biasa, apa benar open mind itu nyata? Lantas, apa tolak ukurnya? Emosi, empati, atau apa? Oke, jadi cukup singkat, padat namun tidak jelas.
Maksud saya tidak jelas itu karena banyak banyak menggunakan kata-kata yang terlalu rumit ya. Entah mungkin dia memang sok-sokan ingin bahasanya tinggi atau apa biar kayak orang pinter gitu, nggak tahu juga sih. Namun kurang lebih secara keseluruhan aku agak paham apa yang dimaksud. Jadi ini berangkat dari kecemasan dia terhadap eh, mungkin kesehariannya mungkin ya, dalam dalam kita nongkrong gitu, kita bahas apa gitu dengan teman-teman kan biasanya ada yang gampang tersinggung gitu kan. Contohnya misalnya pekerjaan deh, mungkin di circle kita ada yang PNS atau ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Kadang kan cenderung nih pengusaha suka apa ya, candain teman yang profesinya atau yang pekerjaannya ini PNS gitu loh, kayak wah lu babu negara lu apa segala macam gitu. Jadi mungkin dia berangkat dari ini gitu, walaupun sebenarnya dia bukan PNS loh. Dia ini seorang freelancer kebetulan. Nah dia itu cukup resah mungkin dengan pembahasan yang terlalu membuat kita itu untuk takut mengeluarkan bahasa-bahasa yang liar gitu, karena takut nyinggung si A, takut nyinggung si B. Tapi menurut aku sih ya memang itulah attitude kita kalau lagi ngobrol sama teman ya, kita harus mikirkan teman ini jangan sampai tersinggung gara-gara pernyataan kita gitu kan. Cuma di satu sisi ada benarnya juga gitu loh. Poin utamanya kan di tulisan dia ini, dia ingin mempertanyakan apa benar open minded itu nyata gitu, ataukah itu hanya sebuah kata-kata yang terlalu overuse mungkin. Bahkan open mind itu menjadi kata-kata serangan bagi lawan bicara kita. Kayak kalau kalau kita baperan nih misalnya lagi ngobrol gitu, pasti si lawan bicara akan ngomong, ah kau ini tak ada open mind gitu. Maaf saya pakai logat Melayu. Jadi apakah itu nyata gitu loh, open minded itu apakah benar adanya gitu. Ya kita juga nggak bisa langsung ambil keputusan iya atau enggak sih, kita nggak ada kapasitas di situ. Intinya kita sederhanakan bahwa ini adalah satu satu pemikiran yang berbasis permasalahan sehari-hari sebenarnya, dimana seringkali kita temukan di berita, di sosial media, di postingan apapun tentang misalnya si A, si B ditangkap ya, yang lagi viral saat inilah tentang undang-undang ITE misalnya. Kayak kok orang itu gampang tersinggung ya di era yang justru sangat modern ini gitu. Atau mungkin dari dulu banyak orang yang tersinggung, cuma medianya nggak punya gitu. Kayak mungkin di era ini orang gampang tersinggung atau gampang melaporkan seseorang karena media sosial, di mana semua orang sudah bisa mengeluarkan pemikirannya sendiri gitu. Di satu sisi ada kelompok lain yang tidak setuju dan akhirnya menggunakan undang-undang itu untuk menjadi senjata dalam tanda kutip untuk kasih efek jerah gitulah. Padahal ternyata ya enggak ada manfaatnya sih menurutku ya. Kayak ya kali gagasan kita penjarakan gitu kan nggak mungkin, kecuali berita hoax itu, wah itu sakit tuh berita hoax, nggak boleh ada lah. Yang kadang sering masuk ke grup WA tuh, apabila tidak disebarkan nanti bla 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 bla, itu kan ngaco. Tapi kalau gagasan yang udah sah-sah dari awal, kita sepakat kalau ini adalah gagasan, ini adalah pemikiran, kenapa harus dipenjarain gitu loh. Ya mungkin dia berangkat dari sana sih kalau aku pikir, karena kita juga pernah diskusi tentang ini sebelumnya. Kayak contoh yang cukup menarik menurutku di tulisan ini, pada kasus kanibalisme gitu. Kasus kanibalisme ini sederhananya kalau di era sekarang ya kita ambil saja contoh satu budaya, satu kultur gitu. Kalau di tempatku ini kan yang mayoritasnya kan bisa dibilang orang Dayak gitu. Orang Dayak itu kan punya budaya yang agak nyentrik mungkin dengan moral untuk sebagian kelompok lain gitu. Seperti misalnya gawai. Gawai itu kan suatu perayaan ya, perayaan dalam satu tradisi Dayak. Dan itu biasanya tidak luput dari yang namanya tuak. Tuak itu minuman keras tradisionalnya orang Dayak. Dan itu alami, itu kan dibuat dari fermentasi tapai. Jadi fermentasi dari fermentasinya ubi dicampur dengan ragi dan bahan-bahan lainnya dengan proses sedemikian rupa. Nah, untuk beberapa orang lain yang melatar belakang budayanya berbeda pasti menganggap hal itu tabu dong gitu, kayak ya kali di satu masyarakat gitu kan minuman keras itu kayak seolah-olah bebas di event-event tertentu. Ya menurutku nggak salah gitu, karena apa ya,
ya itu udah budaya. Gimana kita mau menyalahkan budaya gitu loh, itu udah menjadi satu simbol atau satu identitas dari satu budaya yang ada. Kalau kita kritisi hal itu kemudian dia mati, siapa lagi yang mempertahankannya? Men, kalau mau dibilang gini ya, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya untuk menjerumuskan. Tuak itu enak loh, ada manisnya, ada asamnya, dia ndak sekedar bikin anget gitu. Terlepas dari hukum ya, terlepas dari hukum, ketimbang minuman keras lainnya gitu. Tapi apapun itu, minuman keras kalau berlebihan buruk. Ya kalau Anda mabuk, Anda bisa merugikan orang. Jadi apakah kita berhak untuk menjustifikasi kalau budaya Dayak itu salah? Nggak juga, men. Toh buktinya bukan karena budaya Gawai dan Tuak itu orang Dayak jadi jelek. Enggak, men. Orang Dayak itu baik-baik. Serius, orang Dayak itu baik-baik. Aku malah iri ya dengan solidaritas kelompok masyarakat Dayak. Itu solidaritasnya tinggi sekali. Mereka ini baik sekali lah. Jadi kalau kalian dengar Dayak itu kanibal dan apa segala macam, enggak, mungkin di pelosok-pelosok tertentu itu ada, tapi untuk era sekarang udah presentasinya mungkin sangat kecil. Karena kebetulan saya pernah diskusi dengan dosen saya dan beliau mengatakan masih ada wilayah yang menggunakan budaya ngayau. Ngayau itu apa ya, agak ekstrem kalau saya ceritakan di sini. Teman-teman googling aja apa itu ngayau. Jadi kita balik ke pembahasannya, ini udah jauh melenceng. Apakah kita berhak menjustifikasi kalau budaya Dayak yang barusan itu adalah salah? Tidak juga. Di kelompok mereka itu bagus. Itu bahkan menjadi simbol yang mungkin melandasi semangat hidup mereka gitu loh. Apalagi Gawai itu kan event setahun sekali ya, perayaan setahun sekali. Jadi ya bisa jadi gara-gara ini, saya tidak tahu sih sejarahnya secara persisnya gimana, bisa jadi dengan adanya Gawai masyarakat Dayak itu semangat untuk melakukan aktivitas pertanian. Bisa jadi seperti itu. Walaupun di satu sisi latar belakangnya seperti penghormatan terhadap leluhur dan lain-lain sebagainya, ada banyak faktor ya tergantung budayanya. Tapi kita nggak bisa mengatakan hal itu, wah itu salah, ini budaya ngawur nih. Wah kalau misalnya, ini agak sensitif ini. Kalau misalnya ada muslim yang suku Dayak gimana dong? Ya kita nggak ada hak untuk menilai. Men, urusan agama itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita manusia biasa nggak berhak menilai agama orang. Yang perlu kita garis bawahi di sini, apakah di lingkungan masyarakat itu tradisi itu merugikan? Ya tidak. Ya biasa aja gitu loh. Bahkan tidak jarang di sini ya, di Kalimantan Barat ini, tidak jarang orang yang masyarakat Dayak itu menggunakan Gawai. Itu kampungnya bukan cuma kampung Dayak loh, ada Melayu di situ. Ada Jawa, yang bahkan Melayu dan Jawa ini kadang ikut merayakan gitu loh, karena emang asik, jujur asik. Itu tuh kayak semacam pesta gitu, pesta dalam bentuk budaya gitu loh. Kemudian mungkin sampel lain kita ambil dari tulisan ini, seperti yang ini agak tertarik juga, sebagaimana ia mengatakan fenomena ketersinggungan yang bahkan menjamurnya itu bukan ke orang tua tapi ke anak-anak muda yang mungkin baru mengenal sosial media atau udah lama di sosial media namun pemikirannya belum sejauh itu gitu loh. Jadi gampang tersinggung, gampang ya banyak sekali kita temukan di kolom komentar. Kadang perdebatan yang bahkan ya saya sendiri aja kalau baca itu cukup tersinggung gitu loh. Tapi ya apa gunanya juga, kita cuma baca. Nggak usah dimasukkan ke hati. Itu kan suatu gagasan, suatu opini yang mungkin bisa kita bantah dengan opini juga. Ngapain dibantah pakai cara rasisme, cara bulian, body shaming, men. Itu sangat-sangat tidak gentle. Ngebahas opini orang dengan cara rasis dan body shaming, apalagi sampai mengatakan Anda itu bodoh, Anda harus perlu banyak belajar dan sebagainya. Itu adalah sikap yang menurut gua cemen. Pakai gua kalau orang Melayu, menurutku itu cemen sekali. Artinya Anda udah nggak punya gagasan untuk menentang gagasan itu gitu. Anggap aja kalau di pendidikan itu, ini orang mengeluarkan satu hipotesis, kemudian kan harusnya kita lawan dengan antitesis. Faktanya kita malah body shaming dan lain sebagainya. Itu kan cemen gitu. Ya begitu juga kita memandang satu kultur, satu pola pikir orang. Harusnya kita tidak langsung menjustifikasi kalau
dia ini salah. Mungkin kita tidak nyaman dengan hal itu, tapi ya tidak perlu juga kita kasih tahu ke depan dia kalau yang kau lakukan salah. Itu pasti menyinggung, sedikit banyak pasti menyinggung. Itulah alasan kenapa menurutku ya memang betul juga sih, open minded itu tidak sepenuhnya ada gitu. Bahkan aku percaya kalau orang yang open minded adalah orang yang tidak pernah mengatakan dirinya open minded. Percaya aja, itu adalah orang yang open minded yang sesungguhnya. Itu menurutku ya. Terus lagi di satu sisi juga yang menarik juga di sini adalah ya, bukankah tabu di era yang bahkan boleh kita sebut postmodern ini masih menolak ketidakcocokan korelasi pandangan kita terhadap pandangan orang lain. Nah, inilah yang merangkup dari semua yang saya bahas barusan ya. Di era yang postmodern menurut dia nih ya. Postmodern itu artinya setelah modern. Berarti kan kita udah tidak bisa nyebut sekarang ini zaman modern, ini udah jauh dari kata modern gitu ya. Bahkan kita menuju era di mana semuanya terjadi digitalisasi. Ya agak aneh sih teman-teman gitu, karena harusnya kan makin kesini peradaban makin maju, manusia itu makin ngerti gitu loh, makin terbuka pikirannya. Bahkan kalau kita misalnya kita tidak pernah ke satu wilayah kita bisa belajar wilayah itu dari internet dan sebagainya. Bisa jadi ketika kita ke wilayah itu kita udah paham dan kita sudah bisa menyesuaikan diri, tidak seperti orang zaman dulu nih yang datang ke satu wilayah menyesuaikan dengan metode alami gitu ya, secara alamiah. Sekarang enggak gitu, kita bisa cari tahu masyarakat wilayah ini gimana sih budayanya, gimana sih gaya bahasanya, apa aja sih yang nggak boleh dilakukan. Sangat gampang untuk menyesuaikan diri. Tapi justru sebaliknya, justru tidak sedikit kita temukan satu individu atau satu kelompok yang datang ke wilayah lain membawa superioritas kelompoknya untuk menjustifikasi wilayah itu, dan itu sangat buruk. Ya kita nggak perlu sebutlah contohnya apa, ada banyak sekali, teman-teman bisa cari. Contohnya seperti ya kejahatan genosida mungkin, walaupun susah ya untuk daerah sekarang, tapi masih ada. Ya buktinya beberapa tahun yang lalu kan banyak itu kasusnya, kasus genosida itu di luar negeri ya. Jadi apakah iya gitu kita menjustifikasi? Ya ada tadi kita ngomongin muter-muter ya, intinya gitulah teman-teman. Jangan hanya karena tidak ada bukti empirisnya, tidak ada faktanya yang bahkan kita tidak tahu itu fakta atau tidak, lalu kita langsung menjustifikasi. Ada baiknya kita telaah dulu nih sikap, bahasa, apapun yang disampaikan oleh orang itu atau siapapun, bahkan oleh public figure. Jangan langsung kita telan mentah-mentah gitu, kita telaah dulu. Kalau perlu nih ya biasakan kita skeptis. Skeptis itu maksudnya apa ya, kita cari tahu sendiri gitu, bahkan kalau bisa dengan mata kepala sendiri kita melihat. Itulah umumnya ya skeptis itu apa. Karena aku selama beberapa tahun belakangan ini memang udah mulai rada skeptis gitu. Jadi kadang hal yang tidak pernah aku tahu ya aku terima aja, kayak oke, sip, bagus, menarik gitu kan. Tapi di satu sisi aku pengen tahu bener gak sih gitu. Jangan cuma dari kata dia nih, aku harus yakini kalau itu adalah kataku gitu untuk aku. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu mungkin langkah yang lebih bijak. Jadi mungkin itu saja ya bahasan kita kali ini, agak cukup panjang juga, hampir 20 menitan untuk bacotan yang sebenarnya mungkin tidak ada bobotnya. Terima kasih udah dengarkan saya ngebacot dari awal sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk modal kopi dan rokok. Dan juga diskusilah dengan liar tapi open mind di kolom komentar. Like videonya kalau Anda suka dan dislike kalau Anda tersinggung. Jangan nyinggung orang yang ada di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.